Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Dan pada tujuan perjalanan saya hari ini sebenarnya menuju ke kota Bandung. Tapi rutenya nggak lewat Purwakarta, melainkan akan memutari jalur kereta api via utara ke Surabaya, sambung ke jalur selatan via Mojokerto, baru ke Bandung. Naik 3 kereta api, yaitu KA Jayabaya, KA Jenggala, dan KA Mutiara Selatan. Nah, gimana untuk perjalanan hari ini? Jalan-jalan naik kereta api memutari jalur utara dan jalur selatan. Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Yang pertama, saya akan naik kereta api Jayabaya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng di kelas ekonomi dengan harga tiket Rp430.000. Karena belum lama ini saya sudah upload review naik kereta api Jayabaya Ekonomi bareng sama Mas Garda dan juga Mas Dimas, sehingga selama perjalanan naik ke Jayabaya nggak bakal terlalu banyak cerita. Buat teman-teman yang mau review lebih lengkap, bisa langsung cek aja videonya di channel saya. Nah, kereta api Jayabaya sekarang ini membawa 5 kereta kelas ekonomi, ditambahkan satu dari terakhir kali saya naik kereta ini bareng sama Mas Dimas dan juga Mas Garda. Ya, jadi naik di kereta paling belakang, yuk kita masuk ke dalam kereta. Penumpangnya rame ya teman-teman. Okupansi dari kereta api Jayabaya ini rame terus sih, gokil. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayabaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan Anda di stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00.42 menit ya. Kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Pemberhentian kereta api Jayabaya di stasiun Jatibarang ini sekitar 10 menit ke depan sampai dengan pukul 00.52 menit karena di stasiun Jatibarang kereta api Jayabaya harus mengalah dan disusul oleh kereta api lain yaitu kereta api Argo Muria relasi dari Gambir tujuan ke stasiun Semarang Tawang. Udah tengah malam, kereta api Jayabaya yang notabene berangkat sekitar jam 10, jadi banyak juga penumpang-penumpang yang baru masuk kereta berangkat langsung istirahat.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 01.19 menit. Kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Berhentinya di stasiun Kejaksan ya teman-teman. Ada beberapa orang yang turun dan lumayan ramai juga yang naik, terutama di kereta-kereta kelas ekonominya ya. 5 menit lalu kereta api Jayabaya baru nyampe ya. Sekarang ada kereta api Manahan. Memang untuk Cirebon ini sibuk banget di waktu tengah malam. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Cepu ya. Sekarang jam 6.13 menit. Kereta api Jayabaya baru saja tiba di stasiun Cepu, yang dimana stasiun ini merupakan penghujung dari Daop 4 Semarang. Yang turun di stasiun Cepu lumayan ramai ya teman-teman. Tuh, baik dari kereta kelas ekonomi ataupun juga di kereta eksekutif. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7.33 menit. Kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Lamongan. Sekarang ini jam 8.08 menit ya. Kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang turun di stasiun Pasar Turi rame banget teman-teman. Ini yang ada di sebelah kanan nggak tahu kereta apaan nih. Mile Steel ya. Oh, ternyata yang ada di sebelah sini kereta api Mutiara Timur. Karena deponya depo KTG atau depo Ketapang ya teman-teman. Di sebelah sana tuh ada kereta, kayaknya kereta Lorasura. Logonya logo vintage, tapi kehalangan sama rangkaian Mutiara Timur. Jadi untuk rute perjalanan kereta api Jayabaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi akan lewat ke terowongan PGS, Pusat Grosir Surabaya, menuju ke arah Surabaya Kota, lalu nanti masuk lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kalau teman-teman naik kereta api Jayabaya mau turun di kota Surabaya, ada pilihan 2 stasiun, yaitu Pasar Turi dan juga Surabaya Gubeng. Jadi kayak gini ya untuk kereta api Jayabaya di kelas ekonomi, memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi, dan kalau kereta New Generation sudah menghadap
arah laju kereta semua kursinya. Sehingga tidak ada lagi kursi mundur, nggak usah khawatir untuk duduk mundur ya teman-teman. Dari segi desain interior bagus, kelihatan simple, elegan, dan fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan di sana untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya. Nah, kayak gini. Terus ada juga ruang di sebelah sini bisa untuk naruh barang-barang kecil. Ada juga colokan listrik di sini, 2 buah untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Ada juga kantong kecil di sini. Dari segi legroomnya udah aman banget teman-teman. Bisa sedikit selonjoran. Dan di sini ada tuas reclining ya. Apabila ditarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Untuk toilet pada kereta api ekonomi new generation ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada toilet pria dan juga toilet wanita. Kita cek dulu untuk salah satu fasilitas toiletnya. Ini ditutupnya agak susah teman-teman, agak macet ya. Dan cara nguncinya di slot. Dari segi luas sudah luasa kayak gini. Ada cermin yang ukurannya memanjang, terus ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal ya. Ada keran juga untuk foot washer atau pencuci kaki di sini. Bisa digunakan untuk berwudu juga. Ada tisu, tong sampah, jet shower, klosetnya kloset duduk, ada tombol flash, lalu pegangan dan gantungan untuk menggantung pakaian. Ya, sekarang sudah tiba di stasiun Gubeng ya. Jam 8 lebih 38 menit. Lambat sekitaran 5 menitan. Untuk penumpang kereta Jayabaya ini dari arah Surabaya ke Malang memang rame banget ya teman-teman. Ditambah lagi sekarang jamnya enak, sekitar jam setengah 9. Dan emang penumpang kereta ini arah Surabaya Malang PP itu selalu rame. Ada tarif parsial ya. Kalau di kelas ekonomi harganya 55.000, kalau di kereta eksekutif harganya 65.000. Sekarang saya sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya. Jadi di stasiun Gubeng ini bakal transit selama 1 jam. Nanti bakal naik kereta Jenggala keberangkatan pukul 9:33. Untuk kota Surabaya jam 9 pagi. Ini rasa-rasanya kayak jam 11 siang di Bandung. Panas ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya.
Sekarang saya sudah check-in lagi ya teman-teman untuk keberangkatan kereta api Jenggala. Jam 9 lebih 27 menit, 5 menit lagi sebelum keretanya berangkat. Dan enaknya di Gubeng ini bisa check-in di Gubeng baru ataupun juga di Gubeng lama. Tidak diskriminatif kayak di Bandung ya teman-teman. Kalau Bandung tuh diskriminatif sekali. Lihatlah ini, Surabaya. Enak kan? Mau kemana-mana aksesibilitas mudah. Saat ini saya sudah berada di stasiun Gubeng, bagian stasiun lama, dan saya bakal lanjut menuju ke Mojokerto, naik kereta api Jenggala. Nah, untuk kereta api Jenggala, rutenya apabila dari stasiun Surabaya Gubeng, nanti akan lewat ke Wonokromo, Sidoarjo, dan berhenti di stasiun Tulangan, lanjut ke stasiun Tarik, bablas ke arah Mojokerto. Harga tiketnya juga murah banget, hanya Rp5.000 saja, dan armada yang digunakan, setahu saya menggunakan kereta KRD yang warna hijau gitu teman-teman. Loh, kok ditarik puong? Saat melangkah turun dari kereta, terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sekarang ini jam 11 lebih 11 menit ya. Sudah tiba di stasiun Mojokerto. Monggo Mas. Monggo ada. Dan penumpang yang turun di stasiun Mojokerto rame banget. Karena Mojokerto ini salah satu stasiun besar di Jawa Timur dan juga dekat dengan pusat keramaian. Bahkan semua kereta api jarak jauh berhenti di stasiun ini ya. Teman-teman bisa lihat, ini papan nama dari komuter lain Jenggala. Jadi ada rute perjalanan dari stasiun Babat ke Mojokerto via Sepanjang atau via Wonokromo, setelah itu lewat ke Sepanjang, Krian, ada juga dari Indro ke Mojokerto via Sepanjang, dan ada dari Indro atau dari Gresik menuju Mojokerto via Sidoarjo. Dan yang saya naiki tadi via jalur Sidoarjo Tulangan. Sebenarnya itu saya pengen banget ngeliput jalur Sidoarjo Tulangan, tapi tadi mohon maaf sekali saya merasa ngantuk banget, ketiduran, dan bangun-bangun itu udah nyampe di stasiun Tarik. Nantilah ya, saya bakal remedi perjalanan naik kereta lokal di Surabaya, terutama naik kereta api Jenggala ya. Karena ini pertama kalinya saya turun di stasiun Mojokerto, saya penasaran banget di depan stasiun kayak gimana dan ada apa aja di sekitaran sini. Mungkin nanti mau nongkrong-nongkrong, saya udah calling temen yang rumahnya di Mojokerto ini teman-teman ya. Jadi kayak gini ya teman-teman untuk stasiun Mojokerto. Saya baru pertama kali keluar dari stasiun ini. Di sini merupakan bangunan utama. Ada lobi keberangkatan, ada juga KFC, terus ada Alfamart, dan ada juga customer service di sebelah kanan. Biasanya ketemu di Jogja, sekarang jadi ketemu di sini. Mas Binar. Basman. Anda dulu jadi Warlock Madiun, sekarang jadi Warlock Mojokerto. Pindah-pindah kosan mulu Anda. Gabut, Kang. Mantap. Nah, ini ada Balai Kota Mojokerto. Bangunan balai kotanya bagusnya, nyentrik banget. Kayak bangunan-bangunan di Bali. Kayak gini teman-teman, pagar-pagarnya tuh. Asli, saya baru pertama kali sih ke daerah Mojokerto sini. Sekarang saya udah ada di PJL 44 ya, bersama dengan Mas Basman, Mas Binar, dan lokasi JPL-nya ini berada di sebelah timur dari stasiun
Mojokerto. Nah, itu stasiun Mojokertonya lumayan jauh sebenarnya, teman-teman. Tuh. Di sana stasiunnya. Dan kita di sini akan nunggu beberapa kereta api yang lewat. Sekalian hunting, udah lama nggak hunting-hunting. Terutama ini adalah pertama kalinya saya turun di stasiun Mojokerto. Untuk stasiun Mojokerto kelihatan gede banget apabila tampak dari depan. Apalagi kalau siang-siang, kanopinya itu tinggi banget ya, yang sini. Cuman kalau malam-malam nggak begitu kelihatan. Sekarang ini udah jam 18:28, sekitar 15 menit lagi sebelum keberangkatan kereta api Mutiara Selatan. Jadi kita langsung masuk aja ya. Nah, untuk sistem boarding di stasiun Mojokerto ini hanya ada pemeriksaan manual saja ya. Jadi masih harus menunjukkan boarding pass serta identitas. Belum ada fitur face recognition macam di stasiun-stasiun besar kayak Bandung, Pasar Senen, Gambir, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gini ya untuk stasiun Mojokerto. Jadi untuk ruang tunggunya ada di bagian lobi dalam dan juga ada di bagian luar. Nah, di dalam stasiun Mojokerto juga teman-teman bisa belanja dulu. Di sini ada Roti O, di sana ada Alfamart juga ya. Nah, sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 dari stasiun Mojokerto. Nanti kereta api Mutiara Selatan akan masuk di jalur sebelah sini ya teman-teman. Sebenarnya untuk dari desain stasiun Mojokerto udah bagus. Terus di sini juga ada peron tinggi yang cukup panjang, ditambahkan ada kanopi. Tapi minusnya untuk saya pribadi, pencahayaan di area koridor sini yang masih kurang banget. Jadi kelihatannya agak sedikit redup, remang-remang, ya kurang aja. Lokomotif dinasnya adalah CC206-1308 Depo Induk SDT. Untuk susunan rangkaian kereta api Mutiara Selatan, mulai paling depan lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta premium 1, 2, 3, 4.
Di belakang kereta premium 4 terdapat kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, paling belakang kereta pembangkit. Saat ini saya akan duduk di kereta eksekutif nomor 4 dengan kursi 13B, 13 Bravo. Nggak tahu ya, nanti single seatnya dapat bagian depan atau belakang. Semoga dapat bagian paling belakang sih. Nah ini nih, kereta eksekutif 4. Ya, alhamdulillah dapat jejeran paling belakang. Mantap. Berhentinya di 1842 ya, teman-teman. Kita langsung masuk di eksekutif 4. Di sini. Stop, 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 stop. Oke. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Dan ini tempat duduk saya. Begitu masuk, udah ada selimut ya. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 18:47, kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Bandung dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 4 udah rame banget sama penumpang ya teman-teman. Hampir semua baris kursi terisi. Sekarang ini adalah hari Kamis, masih hitungannya hari weekday, tapi penumpang Mutsel rame banget, mantep ya. Nah, untuk kereta api Mutiara Selatan adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya dengan jalur via selatan. Keberangkatannya dari stasiun Surabaya Gubeng, lalu nanti akan lewat ke Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kroya, Banjar, Tasikmalaya sampai dengan ke stasiun Bandung. Kereta api Mutiara Selatan ini mulai dioperasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1972. Jadi beroperasinya kereta api Mutiara Selatan diperingati juga dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan untuk kereta api Mutiara Selatan dalam satu rangkaian ini terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas premium dengan harga tiket mulai dari Rp410.000 sampai dengan Rp430.000. Dan yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket berkisar antara Rp580.000 sampai dengan ke Rp630.000-an. Jadi untuk harga tiket ini bisa berbeda-beda setiap harinya, tergantung kapan teman-teman memesan tiket dan juga kapan hari keberangkatannya. Kalau keberangkatan di hari weekend biasanya dapat harga yang lebih mahal. Nah, untuk kecepatan operasional dari kereta api Mutiara Selatan ini ada di angka maksimal 120 km per jam. Sehingga kecepatannya udah setara seperti kereta-kereta Argo ya teman-teman. Dan begitu lepas dari Mojokerto, keretanya langsung ngegas. Sekarang udah mencapai di angka 117 km per jam. Tuh. Dari segi guncangan sih di lintas ini masih enak, masih aman banget. Untuk peredam suara juga nggak terlalu bising, masih standar. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19:04. Kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Jombang. Di sini berhenti secara normal dari 19:05 sampai dengan 19:08 ya teman-teman. Tepat sesuai dengan jadwal ya, jam 19:08 berangkat lagi dari stasiun Jombang. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19:21 tepat. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Dan stasiun Kertosono ini merupakan satu stasiun besar di Kabupaten Nganjuk yang dimana memiliki 2 pertemuan jalur. Tadi kereta api Mutiara Selatan bergerak dari arah sebelah kiri atau dari arah Surabaya Gubeng. Ada juga percabangan dari arah kanan, yaitu dari arah Malang, Blitar, Tulung Agung, dan juga dari arah Kediri. Sehingga
kereta api tujuan ke Surabaya dan juga ke arah Malang berpecahnya di stasiun Kertosono ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.41 ya. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Nganjuk. Berhenti secara normal di sini 3 menitan ya. Sampai dengan pukul 19.44 menit. Lalu stasiun Nganjuk ini memang stasiun besar yang lebih dekat dengan pusat keramaian. Apabila saya lihat dari Google Map, area di wilayah sekitar stasiun Nganjuk ini terlihat lebih ramai teman-teman. Seperti inilah untuk kereta api Mutiara Selatan di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama atau kereta angkatan tahun 2018-2019. Dari segi desain interiornya kelihatan bagus, simple, elegan dengan konfigurasi kursi 22 berkapasitas 50 penumpang. Jadi untuk single seat ada di bagian depan dan juga di bagian belakang ya teman-teman. Di atas ini ada sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada lampu baca yang menyala dengan normal. Kalau di kursi bagian tengah itu ada fasilitas tirai ya. Sedangkan untuk kursi bagian ujung depan dan juga ujung belakang tidak menggunakan tirai tapi pakai kaca film yang sedikit gelap. Jadi apabila untuk malam hari mau ngelihat keluar itu rasanya gelap banget teman-teman. Nah, dari segi legroom di kereta ini udah lega banget, bebas untuk selonjoran, namanya juga kereta kelas eksekutif. Di sini ada kantong untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kayak gini. Di sini juga ada meja kecil yang bisa digunakan untuk nyimpen cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di bawah sini ada tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Mutiara Selatan kelas eksekutif stainless steel generasi pertama hanya ada di satu sisi ruangan ya. Untuk toilet 1 warna biru toilet pria dan untuk toilet 2 warna pink toilet wanita. Sudah dipisah berdasarkan gender. Dari segi fasilitas sih sama aja ya teman-teman. Untuk pintunya di sini masih pakai pintu lipat dan dikuncinya sekarang pakai slot kayak gini. Tuh. Untuk luasnya udah cukup leluasa. Di sini ada cermin yang ukurannya gede banget. Ada gantungan untuk pakaian, tempat tisu, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada juga di sini tabung sabun, tong sampah, kloset duduk, ada jet shower juga mengalir dengan normal ya. Lalu ada juga di sini tombol flash. Di sini ada pegangan dan ada juga pewangi ruangan. Karena untuk perjalanan kereta api Mutiara Selatan kali ini saya naik kelas eksekutif di waktu malam hari, jadi mendapat satu fasilitas tambahan yaitu selimut. Nah, selimut ini nggak boleh dibawa pulang ya, sehingga hanya boleh digunakan saat kalian berada di kereta api saja. Kalau mau turun, selimutnya disimpan di kursi masing-masing. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:20 menit. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Madiun. Ada keterlambatan 3 menit ya teman-teman. Harusnya berhenti 5 menit, tapi karena lambat 3 menit, baru berhenti keretanya bakal persiapan berangkat lagi. Daup 7 Madiun, pusatnya di stasiun ini ya teman-teman. Hanya berhenti sekitaran 3 menitan, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun pada pukul 20:23 menit. Masih terlambat 1 menit ya teman-teman.
Sekarang ini kereta api Mutiara Selatan lintas langsung di stasiun Solo Jebres, dan ini merupakan stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta-kereta menuju ke arah jalur lintas utara seperti kereta api Brawijaya, kereta api Majapahit, Matarmaja, Brantas, dan lain-lain. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 25 menit. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Balapan. Ada penumpang di kereta eksekutif 4 yang turun dan ada juga beberapa orang yang naik ya. Stasiun Solo Balapan ini merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan. Seperti kereta api Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan lain-lain berhentinya di stasiun ini ya. Oh, pas banget. Kantor. Iya. Dan ini adalah stasiun Purwosari, yaitu stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta ekonomi dan juga kereta campuran di jalur lintas selatan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan Waktu menunjukkan pukul 22 lebih 11 menit tepat. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini adalah stasiun besar di kota Jogja untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Macam kereta-kereta Argo, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, Argo Lawu, Taksaka. Kereta eksekutif 4 sekarang sudah di set ke mode malam ya teman-teman. Jadi untuk kereta stainless steel generasi pertama, mode malamnya dinyalakan lampu samping di sini dan dimatikan lampu utama yang ada di sana ya, di atas. Sebenarnya udah lebih redup, tapi masih terhitung cukup terang juga sih buat saya pribadi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23.00 tepat atau jam 11 malam. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo, dan di Kutoarjo ini sudah memasuki area Daop 5 Purwokerto. Datang di Kutoarjo awal 2 menit ya teman-teman, dan secara normal berhenti di sini 5 menit. Ada pengisian air untuk tangki toilet, lalu ada juga pergantian kru. Tadi OTC-nya diganti di stasiun Kutoarjo, dan biasanya ada juga pergantian masinis. Jadi untuk perjalanan kereta di Kutoarjo, pilihan menuju arah Bandung itu banyak banget karena semua kereta api berhenti, baik kereta eksekutif maupun juga full ekonomi. Sesuai dengan jadwalnya, pukul 23.07, kereta api Mutiara Selatan kini diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo.
Wah, ini Mbak Prami lagi bikin video laporan ya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman mau makan tengah malam tapi mager ke kereta restorasi, teman-teman juga bisa menghubungi Prama-Prami yang sedang bertugas ataupun juga membeli lewat Prama-Prami yang sedang berkeliling ya. Kalau enggak, teman-teman tinggal buka aplikasi Akses by KAI aja. Teman-teman tinggal klik menu Real Food dan tinggal pesan aja mau beli apaan, lalu bisa bayar via kris kayak gini. Nanti setelah pesan makanan udah dibayar, gak lama kemudian Prama-Prami bakal nganterin ke tempat duduk kalian. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:43. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong. Kereta api Bogowonto sudah new generation dan kereta eksekutifnya ini masih menggunakan armada yang seharusnya digunakan Taksaka ya. Tumbenan tuh rangkaian anak emas dipinjemnya lumayan lama. Nah, kalau itu kereta ekonomi new generation, kursinya udah maju semua. Generasi terbaru setelah kereta premium stainless steel ya, yang punya Mutiara Selatan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:08. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya. Nah, untuk stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto ya teman-teman. Di jalur nomor berapa tuh? Pokoknya paling ujung itu ada kereta Parsel. Terus di jalur sebelah sini ada kereta angkutan minyak Pertamina. Itu ada lagi kereta api yang bakal masuk di jalur nomor 5. Dan di jalur 6 ada kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki. Emang untuk stasiun Kroya itu bener-bener crowded banget apabila di waktu malam hari. Sibuk banget, karena memang di stasiun Kroya ini merupakan pertemuan dari dua jalur kereta api. Nanti kereta api Mutiara Selatan akan bergerak menuju ke arah kiri, arah ke Maos sampai dengan ke arah Banjar Bandung. Ada juga percabangan ke arah kanan, nanti percabangan menuju Purwokerto Cirebon. Oh, ini kereta Parsel juga. Mungkin Parsel dari arah Bandung kali ya. Dari Bandung tujuan ke Surabaya kota. Sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya pukul 00:12 tepat ya, sesuai dengan schedule. Untuk stasiun Kroya ini memasuki wilayah Kabupaten Cilacap. Kalau kereta menuju arah stasiun Cilacapnya
nggak begitu banyak ya teman-teman. Tapi untuk yang berhenti di Kroya, Kabupaten Cilacap banyak banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:28 ya. Kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Maos. Sudah memasuki jalur arah ke Bandung ya. Ada beberapa orang yang turun di Eksekutif 4 tadi, ada yang turun ya teman-teman. Terus di sini juga kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki akan tunggu bersilang dengan sesama kereta api Mutiara Selatan dari arah Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Diberangkatkan bebarengan ya teman-teman, kereta api Mutiara Selatan arah ke Bandung dan juga ke arah Surabaya. Mutiara Selatan yang dari Bandung sempat sedikit terlambat sih, tapi kalau kereta yang saya naiki berangkatnya on time pukul 00:32. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kiara Condong Station. Sekarang jam 4:53 ya. Kereta api Mutiara Selatan sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Yang turun di stasiun Kiara Condong rame banget. Mantep ya teman-teman. Ini baru bangun tidur banget nih. Jadi agak sedikit teler. Salah satu yang paling cocok dari perjalanan kereta api Mutiara Selatan menurut saya pribadi adalah jam keberangkatannya. Berangkat dari Surabaya enak, sekitaran di waktu maghrib, dan di kota-kota Jawa Timur juga jam keberangkatannya menurut saya masih oke. Dari kota Yogyakarta sekitar jam 10 malam, ketibaan di kota Bandung sekitar jam 5 pagi. Menurut saya pribadi jam keberangkatannya enak banget, ditambah lagi jam ketibaan di kota Bandung juga yang enak banget. Waktu tempuhnya terbilang cukup cepat juga, sekitar 11 jam perjalanan. Lalu dari segi armada yang digunakan, masih menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Dari segi kenyamanan, kereta eksekutifnya udah nyaman banget. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang kurang lebih selama 2 malam, dari kota Jakarta menuju kota Surabaya via jalur utara kurang lebih sejauh 720 km, lanjut menyusuri jalur selatan sekitar 690 km, apabila di total trip kali ini dari stasiun Pasar Senen menuju Surabaya lanjut ke Bandung kurang lebih menempuh jarak 1.400 km. Itu saja untuk perjalanan kali ini sambung menyambung naik kereta api Jayabaya, KA Jenggala, dan KA Mutiara Selatan.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.